Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, hari ini sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oke, nanti saya absen ya. Mungkin ada yang masih daerahnya kena banjir? Masih? Siapa yang kena banjir hari ini? Oh, masih. Ya, wes. Ya, semoga bencana ini segera berakhir ya. Ya, terus termasuk kita harus juga jaga lingkungan supaya bersih. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai pelajaran, cek dulu kebersihannya di bawah kalau ada sampahnya. Sampahnya siapapun silakan diambil. Yuk, silakan dibuang keluar sebentar. Setelah lingkungannya bersih, kita mulai dulu pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Ya, oke, hari ini yang memimpin doa adalah Zainal, silakan, yuk. Untuk memulai pelajaran berbagi ini, mari kita berdoa untuk bacaan berdoa mulai. Selesai. Baik, saya absen dulu. Oke, saya absen dulu, silakan. Yang pertama Zainal, Yuda. Oke, Yuda. Rema, Tasya. Kita pembelajarannya hari ini adalah tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran. Sudah tahu apa itu alat pembayaran atau sistem pembayaran? Belum ya? Oke, hari ini kita akan mengupas lebih jauh ke situ dalam 2 kali pertemuan. Jadi 2 kali 45 menit kali 2 hari. Jadi hari ini sama besok. Hari ini kita klasikal dulu. Ada 5 bab utama yang akan kita pelajari dan hari ini kita akan menyelesaikan 3 dulu. Yang pertama adalah terkait dengan bank sentral. Terus kemudian nanti setelah itu ada pembayaran non tunai, hanya memindahkan saldo saja. Oke, kita awali pembelajaran kita dengan menyimak dulu. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, jika siswa menyimak video tentang bank sentral dan alat pembayaran, maka siswa mampu menganalisis 3 peran bank sentral. Terus kemudian yang kedua, jika siswa menyimak presentasi PowerPoint tentang bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran, siswa mampu menguraikan perbedaan 2 sistem pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Kemudian yang ketiga, dengan menyimak video tentang bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran, siswa dapat memerinci 2 ciri alat pembayaran tunai dan non tunai. Kemudian besok kita akan menganalisis 2 hal ini. Jika siswa menyimak presentasi PowerPoint, siswa mampu mendeteksi 4 syarat bahan uang. Jadi bahan-bahannya uang. Jadi besok tugasnya adalah yang punya uang sakunya jangan dibelanjakan pagi-pagi dulu. Nanti kita tes dulu uangnya, baik uang istilahnya uang kertas maupun uang yang logam. Di laboratorium sudah saya siapkan banyak sekali mata uang dari berbagai negara di dunia. Tidak hanya di Indonesia. Jadi nanti kita bisa membandingkan desainnya seperti apa. Terus kita bisa ngecek tentang uang tersebut asli apa palsu. Setelah itu nanti kita juga akan mempelajari tentang uang rusak itu setelah rusak apakah langsung dimusnahkan atau diganti atau tidak perlu. Nah itu nanti akan mempelajari di hari kedua full mainan uang. Oke, terus ini yang terakhir kita akan mempelajari jika siswa aktif dan berdiskusi dengan kelompok kecil, maka siswa mampu mengecek unsur pengamanan uang rupiah juga uang rusak. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Dan materi kita hari ini adalah sistem pembayaran dan alat pembayaran. Oke. Ada 5 langkah yang akan kita lalui pada hari ini, ada 5 fase. Fase yang akan kita pelajari di sini. Tapi sebelumnya tadi sudah kita bagi bersama-sama ya untuk kelompoknya ya. Sudah seperti ini hasilnya? Oke, jadi ini konsekuensinya adalah kalian nanti harus belajar atau memecahkan masalah secara berkelompok, menuliskan hasil diskusinya dan mengirimkan perwakilan untuk maju ke depan. Ya, perwakilan. 1 boleh, 2 boleh, atau lebih baik 1 yang lain membackup ya. Yang lain boleh bertanya. Tanya boleh, menjawab juga. Oke, itu. Terus kemudian tanggung jawab kelompok yang lain adalah mengisi LKPD. Lembar kerja peserta didik nanti diisi. Nanti akan saya lihat dan saya analisis hasil pembelajaran kita. Oke. Fase pertama adalah siswa menyimak dulu. Berarti yang tugas kalian pertama harus nyimak. baik itu nanti PowerPoint ataupun video.
Yang kedua adalah nanti saya akan membagikan ini artikel atau jurnal ilmiah. Ini juga terkait dengan sistem pembayaran dan uang istilahnya alat pembayaran, tetapi di sini saya fokus ke peredaran uang palsu kepada masyarakat. Nah, ini ada kajian menurut pasalnya seperti apa. Saya minta kalian juga untuk mempelajari atau membreakdown atau dirinci, kita cari tahu sebenarnya masalahnya apa. Terus kemudian yang terakhir adalah kesimpulannya seperti apa. Nanti saya minta secara acak untuk maju ke depan. Kemudian pada fase kedua LKPD dan artikel dibagikan. Kemudian dipersilakan bertanya tentang hal yang belum dipahami. Pada fase ketiga saya akan muter, nanti silakan tanya yang masih bingung atau sudah bisa ya silakan dilanjutkan. Tapi saya akan berkeliling ke tempat kalian masing-masing. Kemudian yang fase keempat, siswa mempresentasikan dan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya. Terus yang terakhir adalah menyimpulkan materi pembelajaran. Kemudian saya kuatkan lagi apakah yang kalian pelajari sudah betul atau belum. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, saya mau menampilkan sebuah video dulu. Ini videonya dari Jack Ma. Ada yang tahu tentang Jack Ma? Siapa itu? Jack Ma namanya seperti orang mana ya dari Jackie Chan. Bukan. Beda lagi ya. Namanya Jack Ma. Jack Ma ini adalah yang mempunyai marketplace Alibaba. Dalam videonya si Jack Ma tadi, itu ada beberapa hal yang mungkin bisa kita petik atau ambil hikmahnya sebelum kita masuk ke pelajaran. Kalau kita terlalu bekerja terlalu keras dan tidak memikirkan kehidupan kita, maka ujungnya kita akan menyesal. Oke. Tetapi kalau misalnya kita tidak bekerja apa-apa, tidak berusaha, bagaimana cara kita membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Jadi tetap kita harus fokus untuk mencari penghasilan dan kita awali dengan belajar yang baik dulu. Kita belajar yang maksimal dulu saat ini supaya kehidupan kita nanti tidak terlalu capek, tidak terlalu sibuk, waktu kita habis untuk keluarga habis dan ujungnya setelah kita tua malah akhirnya kita menyesal. Jadi untuk lebih jelasnya untuk sistem pembayaran yang akan kita pelajari ini coba simak di video, tetapi video yang saya tampilkan hari ini dan besok semuanya sudah saya siapkan di Linktree yang saya share di grup kelas ya. Jadi silakan nanti dibuka lagi yang misalnya ini kita tampilkan sekali, kalian bisa tonton berkali-kali sampai kalian paham dan tidak terjadi miskonsepsi. Ya, oke. Kita simak dulu video tentang sistem pembayaran. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ini telah memposisikan Indonesia sebagai negara dengan stabilitas perekonomian yang kuat. Pertumbuhan ekonomi ini tampak dari meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat, baik di kota-kota besar maupun di desa. Peningkatan aktivitas perekonomian ini didukung dengan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor seperti transportasi, perindustrian, dan perdagangan. Kegiatan ekonomi masyarakat membutuhkan sarana sistem pembayaran yang aman dan Video tersebut tentang sebuah sistem ya. Share lagi. Oke. Sistem pembayaran. Pada sistem pembayaran tersebut dilakukan atau dibentuk sebagai sebuah aturan. Jadi sistem pembayaran ini dilakukan atau disusun oleh Bank Indonesia supaya apa? Menjamin bahwa transaksinya tersebut bisa aman.
Saat ini adalah waktunya kalian untuk mengerjakan LKPD yang sudah kalian pelajari. Mau mengerjakan LKPD-nya dulu atau membreakdown jurnalnya dulu, silakan. Dua-duanya, oke. Butuh waktu berapa menit? Nanti saya keliling. 2 jam. Kelamaan. 15 ya? Oke. Ya, oke. Sambil jalan dulu. Silakan dikerjakan dulu, silakan. Oke, sebentar sebelum kalian melanjutkan, nanti yang akan maju kelompoknya pertama, saya cari namanya, terus dia atau kelompoknya dia yang akan maju ya. Kita pakai spinner dulu, kelompoknya siapa yang maju pertama. Perkenalkan, nama saya Yunistia Febrianti, biasanya dipanggil Tata. Nama saya Zahra Ainuriska, biasa dipanggil Zahra. Di sini kami akan menjadi perwakilan dari kelompok kami. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan dalam jurnal berjudul Kajian Pasal 245 KUHP tentang mengedarkan uang palsu kepada masyarakat. Jadi permasalahan yang kami temukan dalam jurnal ini adalah pertama, bagaimana implikasi hukum terhadap peredaran uang palsu dalam masyarakat. Kedua, bagaimana ketentuan pidana mengedarkan mata uang palsu dalam KUHP. Terkait pemalsuan mata uang dan atau uang kertas hanya sebagaimana dimaksud oleh pasal 35 KUHP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ada saya. Silakan Mas Zainal. Perkenalkan, saya Zainal dari kelompok Putri Duyung. Ya, silakan kelompok Putri Duyung. Saya ingin bertanya, untuk peraturan tentang pengedaran uang palsu di berbagai dunia, apakah sanksi dan dendanya itu sama atau berbeda-beda? Baik, saya akan terima pertanyaannya. Silakan dicari. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih. Ya. Sanksi bagi pengedar uang palsu. Setiap orang yang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Kurang tepat. Dan dipidana denda paling Kami tutup sesi tanya jawabnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara kalian ada yang menyimpulkan. Jadi manfaatnya kita tadi udah belajar dari mendengarkan si Jack Ma sampai akhir tadi ya. Kita mempelajari berbagai macam. Walaupun nanti akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Saya minta dulu kita manfaatnya apa saja. Silakan kelompok apa tadi? Kelompok nasabah prioritas. 1. Menjadi lebih tahu berbagai macam sistem pembayaran tunai dan non-tunai. 2. Mengetahui berbagai jenis alat pembayaran. 3. Mengetahui sistem keamanan dari bank sentral. Dan keempat, dapat membedakan antara kartu debit dan kartu kredit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir pertemuan kita di sesi 1 ya, pertemuan pertama, kita udah mempelajari berbagai macam. Tadi ada sistem pembayaran, alat pembayaran, juga peran-peran dari bank sentral kan. Ini akan kita pelajari besok. Kita besok ketemu di lab. Oke, itu pertemuan kita hari ini. Apakah ada yang masih mengalami kesulitan membedakan antara kartu kredit dan debit? Ada yang masih miskonsepsi tentang sistem tunai dan non tunai? Tidak ya, sudah bisa ya. Oke, terus kemudian sudah mengerti ada pembayaran wesel, ada yang lain-lain ya. Oke, terus kita juga untuk kesimpulannya mempelajari itu untuk mengerti supaya kita tidak jadi korban dari penipuan atau uang palsu, atau kita sudah kerja keras tetapi uangnya ditipu orang lain. Ya, jadi jangan sampai ke sana. Oke, terima kasih sudah disimpulkan tadi manfaatnya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Ya, silakan Zainal. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk kita silakan bertepuk tangan untuk diri sendiri semuanya. Oke, saya
akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.